صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sebelum melaksanakan perintah dari MC ya. Tadi untuk ta'lim insyaallah nanti diawali dengan pembacaan istighosah dulu ya. Iya Pak. Insyaallah karena setiap bulan sebelum kita membacakan kitab Hasbul Mustafa sedikit yaitu pembacaan istighosah mumpung malam Jumat ya. Karena malam Jumat ini adalah malam yang utama ya. Jika saya kita meminta kepada Allah, afdolnya mintanya di malam Jumat ya. Istighosah ini kita minta tolong kepada Allah ya. Karena kita ini masih banyak hajat-hajat kita yang belum tercapai ya. Keinginan-keinginan kita yang belum tercapai, insya Allah jika kita minta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti seperti biasa ya, insya Allah setelah ini nanti kita taklim ya. Jadi kita zikir dapat tadi sudah membaca Yasin, membaca tahlil ya, dan insya Allah dia dilanjut dengan istighosah dan terakhir kita lanjut dengan taklim. Jadi semuanya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bittighai maradatillah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ali kulli ashabi kulli man qarabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Abi Amr wa Abi Amr bin Al-Jarrah wa Zubair al-Awwam wa Usul wa Qurin wa ahli baitihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومخلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسافرين والشهداء والصالحين والسادة المحققين وجميع الأولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها من يمينها إلى شمالها ومن قافل إلى قافل من لدن آدم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
العارفين الهندية صاحب الكرامة العجيبية سيد الشيخ النقشبندية وتاج العارفين المسجد وسيدنا سيدنا سيد البسطامي وسيدنا سيد أبي العباس وسيدنا سيد يقود العرشي وسيدنا سيد بن عطاء الله وسيدنا سيد أبي الحسين النوري وسيدنا سيد أبي إسحاق النوري وسيدنا سيد حضر القرآن وسيدنا سيد إمام محمد بن الغزالي صاحب الإحياء وسيدنا سيد أحمد الغزالي وسيدنا سيد عبد الله بن أبي بكر العندلسي وسيدنا سيد بن خوافي صاحب رسالة القدسية وتاج العارفين سيدنا سليمان الفارسي وسيدنا شيخ تيفور وطائفة من أهل الصوفية وحضرة إمام رباني ورسلهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين مددنا بمددهم وعاد علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكرامتهم وإجازتهم وسلامتهم وعافيتهم في الدين والدنيا والآخرة أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم الإجازة والكرامة والشفاعة والبركة والأمان والصحة والعافية والسلامة والبر والاستطاعة والاستقامة والإجابة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الجامع أولياء تسعة خصوصا سيدنا ومولانا سلطان الأولياء سيدنا شريف هداية الله سلطان المحمود بن سلطان الحق من بني إسرائيل وسيدتنا شريف مدائم وسيدتنا مسكتما فغما وإلى روح شيخ أبران جبرونا وإلى روح شيخ رشادات الله خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا شهدة الكافي وإلى روح شيخ بيان الله وإلى أرواح جميع أولياء وسلاطين وأهل القبور الذين يقبرون في gunung Sunggung وgunung Jati Astana Cirebon وإلى أرواح صحيح البيان وإلى أرواح ورسلهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين مددنا بمددهم وعد علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكرامتهم وإجازتهم وسلامتهم وعافيتهم في الدين والدنيا والآخرة أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم الإجازة والكرامة والشفاعة والبركة والأمانة والصحة والعافية والسلامة والبر والاستطاعة والاستقامة والإجابة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأستاذنا والجامع ووالدينا وأستاذنا خصوصا. ورسلهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وشر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بكلمات الله التامة
سيدنا
Ya
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي أنحل به المرض وتنفرد بالرحمة بالحائط وتمر بالرقائب وحسن الخواتم
علي عليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكشف الظالمين يا أمان الغائبين نجنا ممن نخاف يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكشف الظالمين يا أمان الغائبين نجنا ممن نخاف يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكشف الظالمين يا أمن الخائفين نجنا ممن نخاف يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وجعلنا علينا وعلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وجعلنا علينا وعلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وجعلنا علينا وعلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
ظلموا والحمد لله رب العالمين ربي إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع سامي المنتصر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي اكفني يا كافي اكفني يا كافي وأنا العبد المقتدر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن شرك لظلم عظيم والله يريد ظلما للعباد وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ربي إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع سامي المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي اكفني يا كافي اكفني يا كافي وأنا العبد المقتدر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن شرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita telah bersama-sama membaca istighosah dan mudah-mudahan apa keinginan kita semoga Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Masih pembahasan di dalam kitab Wasyiatul Mustafa. Ini adalah wasiat dari Rasulullah kepada sahabat Ali. Jadi wasiat ini adalah suatu pesan ya, teruntuk kepada sahabat Ali dan umumnya bagi kita umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Kemarin sampai ini. Nanti kasih aja. Ya Ali, ya Ali, man ihtasilu yawmal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah wa ja'ala dhalika thawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizanin. Ini pesan dari Rasulullah. Ya Ali, wahai Ali, man siapa saja ihtasilu man utawi sapane wong, man siapa saja ihtasilu yang mandi siapa man yaumal jum'ati di hari Jumat, ghafara maka diampuni siapa Allah lahu kepada man yaitu ada yang dimaknai itu dosa, ada juga dimaknai dengan kesalahan ya. Kalau seandainya dosa berarti dosa kecil ya, bukan dosa besar kita syirik kepada Allah terus kita mandi sholat Jumat ya. Ini adalah dosa kecil. Bainal Jum'ati, antara Jumat yang awal ila Jum'ati, yaitu sampai kepada Jumat yang kedua, berarti 1 minggu. Kata Rasulullah kepada sahabat Ali, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Nah ini mandi Jumat ini terkhusus ya, bukan kita mandi malam ini kita mandi, enggak, tapi khusus bagi orang yang mau melakukan sholat Jumat. Jadi kalau orang yang enggak melakukan sholat Jumat, maka tidak akan mendapatkan fadilah yang ada di dalam kitab ini. Ini khusus bagi orang yang mau sholat Jumat, bapak-bapak ya. Nah ini, jadi sholat Jumat ini banyak fadilahnya.
sebelum sholatnya saja kita sudah mendapatkan fadilah, yaitu mandinya. Nanti fadilah berangkat Jumatnya, fadilah masuk di masjidnya, banyak fadilahnya ya. Nah ibu-ibu nih kok kepengen ya dapat fadilah, katanya sholat Jumat gampang ya Bu ya, gampang. Jadi walaupun di ibu-ibu nih tidak wajib sholat Jumat, jadi tidak wajib itu berarti boleh, ibu-ibu boleh sholat Jumat, cuma itu dengan syaratnya ya, dengan syarat. Jadi dianjurkan ibu-ibu apa boleh sholat Jumat, tapi dengan syarat yaitu apa, tidak ada fitnah. Makanya kalau misalnya ibu-ibu kepengen mendapatkan fadilah sholat Jumat ya, maka caranya gampang Bu. Jadi kalau misalnya ibu nih punya suami, kan bapak-bapak punya suami ya, di sini pada udah punya suami semua katanya. Itu apa? Jadi seandainya suami ini sholat Jumat pergi, nah nanti pulangnya ditunggu. Jadi ditunggu di depan pintu. Nah kalau seandainya suami datang baru disambut ya. Jadi salam mandi, salim kalau bahasa Jawa mah ya. Apa bahasanya? Salim ya. Salim. Dicium tangannya. Oh gitu. Kadang-kadang kalau ibu-ibu sekarang ya, biasanya itu kalau suaminya sholat Jumat ini lumayan buat tidur ya, buat tidur ya. Katanya apa? Kalau suami nggak ada tuh enak sendiri tidur, pas suami datang masih tidur. Nah, berarti ini kepengen fadilah sholat Jumat. Kalau kepengen fadilah sholat Jumat yaitu apa? Cium tangannya kalau misalnya suaminya pulang dari sholat Jumat, maka fadilahnya itu apa? Sama seperti orang yang melaksanakan sholat Jumat. Itu bagi ibu-ibu khusus tuh ya. Jadi nggak harus datang ke masjid tuh ya. Tunggu aja suaminya jangan tidur. Nah, di sini diterangkan bahwa apa? Sholat Jumat itu mandinya itu apa? Disunahkan, bahkan mendapatkan fadilah, yaitu akan diampuni dosanya atau kesalahannya dari Jumat sekarang sampai Jumat depan ya. Kapan waktunya mandi itu? Nah, berbeda antara mandi sholat Jumat dengan mandi sholat Id ya. Sholat Id berbeda. Kalau seandainya sholat Id itu awal waktu yang disunahkan mandinya itu apa? Yaitu binisbillail atau sepertiga dari malam. Tuh, boleh kita melakukan. Sampai apa? Sampai sebelum sholat Idnya. Kalau seandainya mandi untuk sholat Jumat, maka waktunya yaitu apa? Setelah terbit fajar sholat. Berarti subuh tuh diniatkan ya, jangan asal mandi saja, karena niat ini bisa membedakan antara ini itu kerjaan ini itu apa, ibadah atau bukan. Itu niat ya. Kemarin sudah diterangkan ya bahwa makan itu adalah apa, rutinitas ya. Ya rutinitas, bukan ibadah, rutinitas, tapi kita diniatkan untuk apa? Untuk bekal kita biar sehat ibadah, kuat ibadah. Nanti malam biar kuat kan gitu ya. Nah itu apa? Yaitu apa? Biar jadi pahala, biar jadi ibadah. Maka niatkan ya, diniatkan untuk mandi sholat Jumat. Jadi kadang-kadang kita itu lupa, kadang sholat Jumat gak diniatin asal mandi saja. Nah ini sama aja, kita mandi cuma mandi apa? Yang rutinitas, berarti tidak akan mendapatkan fadilah dari mandi Jumat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya niat penting ya, diniati. Hafal niatnya apa ya? Kalau hafal Arab bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya, nggak usah pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Nah, saya niat mandi sholat Jumat atau
mandi apa ya? Iya. Ya, susah. 11. Makanya sebelum berangkatnya jam 7 atau setengah 7 atau jam 6 niatkan, ya, diniatkan. Jadi waktunya dari fajr shawati, ya, sampai sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Yang lebih afdol kita sebelum berangkatnya, ya. Tapi kan susah kita. Yang penting kita mendapatkan fadilah, ya. Kadang-kadang kalau di PT susah mandi, ya. Mandi susah. Jadi makanya pagi-pagi niatkan sholat Jumat. Dia dapat fadilah mandi sholat Jumat, maka akan diampuni yaitu apa? Segala kesalahan Jumat yang pertama sampai Jumat yang kedua alias 1 minggu. Wa ja'ala dzalika dan menjadikan orang mandi sholat Jumat tersebut thawaban, yaitu suatu pahala, fi qabrihi, yaitu di dalam kuburnya. Wa thaqula, dan juga thaqula itu berat, ya, sebagai pemberat ala mizanihi, atas timbangan amal kebaikan dari orang tersebut. Tuh, ya. Jadi sudah diampuni dosanya selama 1 minggu dan juga sebagai apa? Sebagai pahala nanti bekal kita di alam kubur. Dan juga apa? Akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Makanya kalau usahanya kita nanti besok di yaumil akhir, ya, di yaumil akhir di hari perhitungan, di situ akan ditimbang di mana yang lebih berat, ya. Fa amma man thaqalat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, ya kan? Fi 'ishatin radiyah. Seandainya timbangan tersebut itu berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka mereka tersebut tempatnya kemana? Yaitu kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala alias surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Seandainya kalau timbangannya itu ringan, kebaikannya ringan sama kejelekan kita, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, dia masuk neraka. Makanya kita berat-beratin timbangan kebaikan kita. Salah satunya yaitu diwasilahi dengan apa? Yaitu mandi sholat Jumat, diniatin, ya, pada masa mandi. Seandainya boleh enggak digabung, biasanya ini kan kata gabung-gabungan, ya. Lagi shift 1 nih, tadi malam sama istri, ya. Digabung boleh digabung, nggak apa-apa. Niatkan saya mandi, ya, menghilangkan hadas besar dan juga untuk hadir sholat Jumat lillahi ta'ala. Dapat dua-duanya, bagus kita mandi lagi, ya. Nanti airnya habis. Sekarang lagi mahal. Untung pump belum naik, ya. Nanti kayaknya besok-besok naik. Yang naik cuma bapak doang apa, ya? Berarti harus kita niatkan untuk sholat Jumat, itu baru mandi. Terus juga nanti kita berangkat sholat Jumat dapat juga fadilahnya. Setelah kita mandi nih, ya, terus kita berangkat, itu mendapatkan fadilah lagi. Kata Nabi, barang siapa yang berangkat sholat Jumat, ya, di waktu yang awal, kan ada, ya, waktu awal, waktu yang kedua, maka dia itu seakan-akan berkurban unta. Tuh, kita jarang ya kurban unta, kambing aja kayaknya belum. Ya, tuh, ini unta berkurban kalau seandainya kita berangkat sholat Jumat di waktu yang awal. Dan kata Nabi lagi, dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang kedua, maka
dia seakan-akan berkurban seekor sapi. Tuh, dari unta sapi. Sapi sekarang berapa? Ada 25 juta. 20 jutaan ya. Kita boro-boro ya. Ya makanya kita datang sholat Jumat di waktu yang kedua. Dan juga kata Nabi lagi, barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, maka dia seakan-akan berkurban seekor kambing. Jadi dari atas turun. Dan di waktu yang keempat, maka dia seakan-akan hibah atau memberi hadiah, yaitu seekor ayam jantan. Bukan kurban ya. Kalau ayam jantan nggak ada kurbannya. Jangan kita nih saking miskinnya kurban ayam ya. Karena di situ syaratnya itu apa? Kurban itu berkaki 4, ayam cuma 2. Nanti diakal-akalin jadinya di ayam 2 kali 4. Walaupun ada salah satu kil diperbolehkan, tapi ya kita nggak boleh pakai. Ya, adalah Imam Ad-Dabiri boleh. Cuma syarat saking miskinnya. Cuma kalau dipakai mah kita ngaku miskin ya. Sekarang aja baju-baju BLT ini pada nyariin ya, pada ngecek ya. Ya, jadi intinya mah yang penting apa? Kita terima lah, dalam arti walaupun kita BBM naik atau naik, yang penting kita masih bisa beli, gitu aja ya. Kadang-kadang kita mikirin BBM itu naik ya, tapi beli motor yang jutaan bisa ya. Nah, ya itu masing-masing. Nah, tadi apa waktu yang keempat? Mendapatkan apa? Yaitu kita seperti menghibahkan atau menghadiahkan seekor ayam jantan. Dan waktu yang kelima yaitu saatnya datang di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia itu berhadiah atau mengeluarkan hibah atau hadiah, yaitu sebiji telur. Telur lumayan ya. Yang datang pas komat. Kapan itu yang telur? Itu dari jam 11:30 sampai apa? Sampai khotib datang. Ya. Khotib datang, bukan khotib masuk mimbar. Kalau mimbar itu fadilah sholat Jumat, tapi ini fadilah kita berangkat Jumat sampai kapan? Sampai khotib masuk ke masjid. Makanya khotib itu disunahkannya itu datang belakangan. Kenapa? Biar jamaahnya tuh biar mendapatkan fadilah tuh berangkat Jumat walaupun hanya cuma telur. Cuma kadang-kadang itu salah kaprah ya. Kadang nih khotibnya datang, dia nunggu di luar ya. Malah kita maaf khotibnya masih di luar, nyantai aja lah. Hasilnya khotib itu lagi apa? Nunggu kita suruh masuk biar kita mendapatkan fadilah datang ke masjid. Makanya kalau khotib datang belakangan untuk sengaja bukan telat. Kalau saya khotib datang jam 10 ya nggak dapat telur itu ya, udah nggak dapat apa-apa ya. Makanya kalau dari jam 7 sampai jam 8 dapatnya ontak ya. Jam 8 sampai jam 9 hitung aja itu berapa sapi. Jam 9 sampai jam 10 kambing. Jam 10 sampai jam 11 tadi ayam. Jam 11 sampai jam 12 sampai ya, itu telur lumayan lah. Telur juga 2.000 ya. Makanya jadi kita jangan salah kalau misalnya ada khotib datang yang belakangan, bahwa itu apa? Mempersilahkan jamaahnya untuk masuk ke masjid. Kalau seandainya khotib sudah masuk ke masjid, maka ditutup ini fadilah, dapatkan fadilah untuk datang ke masjid. Kita malah kalau datang apa nunggu adzan ya, nunggu adzan, nunggu komat lagi ada. Kadang kalau kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu pas datang di sini
yaitu 1 rakaat sudah telat. Imamnya salam, kita baru 1 rakaat ikut salam saja karena malu. Salah, malah nggak sah sholat. Hati-hati. Ya. Kalau misalnya kita kurang 1, ditambahin 1. Kalau misalnya kita sholat Jumat datang sini, imamnya itu sudah tahiyatul akhir, ya, kita ikut. Nah, kita tambahin jangan 2, tapi 4. Kayak sholat zuhur. Tujuan kita mentang-mentang kita di sini telat, imamnya sudah tahiyat, ya, terus kita nambahin 2. Nah, itu malah nggak sah. Jadi harus apa? Kita harus nambahin 4 rakaat secara fikih. Ini fadilah, ya. Fadilah berangkat Jumat. Kalau fadilah sholat Jumat, yaitu kalau seandainya mimbar atau khotib sampai ke mimbar, maka apa? Yaitu tercatat oleh malaikatnya, tuh bukunya itu sudah ditutup, ya. Jadi ini orang yang hadir di sholat Jumat itu kalau seandainya khotib sudah di mimbar. Tuh, banyak fadilahnya. Ini sholat Jumat, ya. Dari mandinya, jalannya, sampai kita hadir di dalam masjid juga mendapatkan fadilah, ya. Maka gunakan ini sebisa mungkin, ya. Besok ini sholat Jumat, niatkan, ya, diniati sholat Jumat. Jadi kalau misalnya besok ini kita hari besok ini mau berpergian, ya, terus kita nggak sholat Jumat, kita mandi, ya nggak dapat fadilah, ya. Ada yang mandinya doang tapi nggak sholat Jumat, ya, banyak. Nah, mandi saja dapat fadilah, ya, nggak dapat karena apa? Syaratnya tadi harus berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Ya Ali alaika bis-siwaki fafihi 24 fadilatan fid dini wal badan. Di sini ada wasiat lagi, ya Ali wahai Ali alaika, natakana sapa sira atau lakukanlah olehmu bis-siwaki, yaitu menggunakan siwak. Fafihi, maka yang ada di dalam siwak tersebut 24 fadilatan fid dini wal badan, yaitu terdapat 24 fadilah baik di agama maupun di badan. Tuh, ya. Kalau di dalam hadis ini yaitu apa? Siwak itu ada fadilah yaitu lebih dari 24 fadilah. Tetapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu lebih banyak lagi, bahwa siwak tersebut itu terdapat lebih dari 70 fadilah, baik itu di agama maupun di badan kita, ya. Siwak itu kalau bahasa kita nyamak gosok gigi, ya. Digosok gigi itu ya siwak sama. Cuma bedanya kalau siwak itu apa? Yaitu dengan niat, ya, diniatin. Jadi kalau kita mau mandi gosok gigi niat siwak nggak apa-apa. Karena siwak itu dengan menggunakan apa? Sesuatu yang keras. Gunanya apa? Untuk menggosok gigi, ya. Atau juga kita bisa menggunakan dengan kain. Berarti apa? Kayak baju atau sorban kita kalau mau sholat atau mau apa aja kita siwak. Karena apa? Karena ada fadilah di dalam siwak tersebut, ya. Yaitu apa? Lebih dari 24 fadilah. 24 kalau di dalam ini. Tadi kalau yang di kitab Fathul Mu'in atau yang Talibin hasiahnya ya ada lebih dari 70 tuh siwak. Ada yang sering menggunakan siwak, ya.
Siwak juga ada cara-caranya ya, di dalam oleh Imam An-Nawawi ya, bahwa cara siwak itu caranya itu contoh ya. Nih. Jadi jari tengah ini telunjuk tengah sama jari manis di atas, jempol sama jari manis itu di bawah. Misalnya. Cara mudahnya ya. Ini menurut Imam An-Nawawi ya. Imam Nawawi nih kayak gini mudahnya. Kadang kita mudahnya gini ya. Ini yang disunahkan. Terserah mau kayak gimana, tapi yang lebih afdolnya mudahnya ini di atas, ini di bawah. Tuh, ini ya. Terus caranya apa? Yaitu digosokkan, yaitu kalau saya ini gosok ke gigi yang keluar sebelah kanan. Ini kanan ya, keluar lagi sebelah kiri. Nah, setelah itu baru gigi sebelah dalam sebelah kanan masuk. Nah, setelah itu apa? Gigi sebelah kiri yang dalam. Terus ditempelin ke lidah, terus langsung ke belakang. Jadi ada 6 ya. Itu yang aktornya. Ya. Kadang kita angkat begini apa? Yang penting diniatin. Gosok gigi juga sama diniatin. Kalau seandainya kita nggak punya siwaknya, nggak punya siwaknya, maka apa? Kita bisa menggunakan kayu. Kalau seandainya kita ini beli ada siwak, beli kayunya, namanya kayu apa? Kayu siwak. Ya. Nah, yang penting apa? Kita harus tahu itu panjangnya nggak boleh 1 jengkal. Nah, ya. Nanti kalau kita beli makan panjang-panjang tuh nggak boleh 1 jengkal makruh ya. Imam Nawawi kalau saya siwak segini, panjang segini nih, ini lebih nih, dipotong aja jangan sampai lebih karena hukumnya makruh ya. Tidak boleh 1 jengkal tangan kita. Kalau tangan bapak mungkin yang lebih kecil segini ya kan. Nah itu siwak, karena di dalam siwak tersebut ada banyak fadilahnya. Dan menurut riwayat ya, bahwa amalan atau ibadah Rasulullah sebelum wafat ya, yaitu ibadah yang terakhir adalah ya, beliau itu bersiwak. Ibadah terakhir Rasulullah sebelum wafat. Jadi waktu Rasulullah itu apa? Sudah sakit keras ya, sudah sakit keras. Nah, ini ada saudaranya ya, berarti ini namanya Abdurrahman bin Abi Thalib, berarti saudara dari istrinya itu datang menengok Rasulullah yang lagi sakit keras. Maka Rasulullah berbisik kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, saya ingin bersiwak memakai siwak punya Abdurrahman ya, dengan terbata-bata. Maka minta izin kepada Abdurrahman. Rasulullah pengen minjam siwaknya, lalu beliau apa? Siwakan. Yang riwayat ya, di amal ibadah Rasulullah sebelum wafat adalah bersiwak. Siwak ini fadilahnya sangat banyak ya. Siwak. Maka sampai pernah Nabi siwak ini saking banyak fadilahnya, kalau seandainya tidak memberatkan umatku maka siwak ini akan aku wajibkan. Maka katanya berat ya. Ya, berat. Makanya sunnah muakkad siwak. Jadi kalau saya nggak punya siwak, kan kita setiap gosok gigi niatkan untuk bersiwak. Ya, niat. Gosok gigi niat, penting niat. Ya, jangan kita gosok gigi biasa tadi adat atau dengan ibadah, yaitu tergantung pada niatnya. Maka diniatin untuk bersiwak biar dapat fadilah. Apa fadilahnya di sini? Ya di antaranya itu sampai lebih dari 70 itu. Yang pertama yaitu bisa menguatkan gigi bisa kuat. Terus menguatkan hafalan. Makanya kalau di pesantren itu kan wajib hafalan ya. Hafalan dari norma atau biasanya itu ilmu nahwu. Jadi yang terkecil kitab apa?
Awamil Turjani. Kalau dulu itu Awamil Turjani, kalau nggak salah ada 40 natum lebih. Awamil Turjani, baru kitab Jurumiyah, Imriti, ya kan? Terus Alfiyah yang anak-anak baca udah pada hafal ya. Qala Muhammadun wa Maliki ya. Masuk Alfiyah mantap kan? Ya. Saya aja hafal Alfiyah sudah umur gede. Udah lulus SMA. Juga nggak sampai khatam sampai 1000, baru setengahnya, sekarang udah lupa. Ya. Karena udah guru boyong, belum berhenti. Ya. Wajib kalau di pesantren, dan lebih kalau di Jawa Timur gitu. Ya. Makanya kalau di Jawa Timur itu punya semboyan, kalau santri tersebut apa? Yaitu jamaah, ya, jamaah, semboyannya jamaah, lalaran itu ya bahasanya kayak kita nadoman ini, ya mengarahkan nadoman di situ, lalaran bahasanya. Nah, terus kedua yaitu apa? Yaitu mempeng ya rajin. Ya. Kalau di sana nggak mempeng atau nggak rajin, ya udah. Namanya orang Jawa Timur yaitu dulu saya itu salut kepada orang Jawa Timur itu sergap. Mungkin kalau orang bahasa Jawa sergap ya. Sergap orangnya rajin. Kalau menghafal itu pergi subuh-subuh, oh ini kalau saya dulu di daerah Tuban itu kan banyak pohon jati. Langsung lari ke pohon penjati, pohon apa tuh? Jember jati. Nah, datang ke situ pagi-pagi. Kalau pagi-pagi itu betul, ya. Sampai ada yang beli pesawat sendiri. Kalau waktu di Cirebon itu apa? Makbaroh di situ ada salah satu makom di situ, makbaroh namanya, yaitu makom sesepuh di situ. Ya. Untuk apa? Untuk menghafal. Karena dalam seminggu wajib 14 natum. Satu minggu 14 natum. Konsepnya itu apa? Minggu sekarang 14, minggu keduanya ulang dari awal, berarti 28. Terus minggu ketiganya dari awal lagi ditambah 14. Terus gitu. Kalau kita mungkin anak-anak mah beda ya Bu ya. Kalau anak-anak ngaji sore itu hafalan juz amai dari Anas, besoknya Al-Falaq, tapi nggak diulang lagi, ya? Kadang lupa. Nah itu, makanya ini siwak, ya. Fadilahnya sama kayak tadi apa? Yaitu menguatkan gigi. Yang kedua bisa membuat cerdas, menguatkan hafalan. Kalau seandainya pada kita waktu sakaratul maut, ya. Sakaratul maut nanti kita apa? Bisa bersyahadat. Ya. Saya tadi melihat berita itu yang ibu-ibu yang waktu ngaji itu ya, waktu bayi meninggal itu, ya. Subhanallah ya. Beliau waktu ngaji, waktu lagi membaca surat Al-Baqarah itu, ya. Saya lupa nama itu, Haji siapa itu, ya, yang lagi viral tadi pagi. Lagi memimpin apa? Memimpin acara tahlilan. Lagi membaca waktu lafaz ini. Wa ilahukum ilahu wahid. Beliau langsung meninggal. Jadi dia sudah bersaksi bahwa Allah itu cuma satu, ya. Nah itu ya, kalau nggak salah ya. Subhanallah itu sampai jelas itu. Untung nggak sampai, kalau kita kan sampai la ilaha terus meninggal gitu, waktu bilang, ya kan. Nah ini sampai apa? Sudah dari jam kedua kalau nggak salah, terus meninggal tadi pagi. Beritanya lagi. Makanya apa? Bisa melafatkan kita mati waktu sakaratul maut, yaitu apa? Kita bisa bersyahadat. Ya, mudah-mudahan ya kita mendapatkan fadilahnya siwak. Atau kita nggak bisa siwaknya, kita minimal kalau sikat gigi kita niatkan untuk siwak. Lanjut nggak? Tanggal 10 ya? Lanjut nggak?
awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa tanama kulli ibadatin. Ya Ali, wahai Ali, alaika, lakukanlah olehmu bis sholati, sholat fi awqatiha, yaitu pada waktunya. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat itu ra'su kulli fadilatin, yaitu jadi ra'sun itu adalah bahasa sini kepala ya. Jadi ra'sun itu pangkal setiap fadilah. Wa ta'ala kullu ibadatin, yaitu sebagai pucuk atau yang paling tinggi setiap ibadah. Makanya sholat itu apa? Yaitu sebagai puncak dari segala ibadah. Puncaknya ibadah wajib adalah sholat wajib. Puncaknya ibadah sunnah adalah sholat sunnah. Kenapa sholat ini sebagai puncak dari segala ibadah? Karena perintah sholat tersebut adalah langsung dari Allah langsung kepada Rasulullah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu melalui malaikat Jibril, wahyu. Tetapi kalau asalnya ibadah sholat langsung perintahnya dari Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada waktu Isra Mi'raj. Makanya sholat ya, kita harus sholat pada waktunya ya. Maksudnya apa? Yaitu jangan sampai kita sholat itu sampai diqadha ya. Kadang-kadang kita sholat subuh di waktu duha ya. Sholat subuh di waktu duha ya. Atau mungkin sholat zuhur di waktu asar ketiduran, itu enggak termasuk ya. Jadi kita harus apa? Sholat sesuai dengan waktunya. Sholat zuhur di waktu sholat zuhur, waktu asar di waktu sholat asar ya. Di dalam kitab Nasul Ibad dikatakan yaitu apa? Yaitu sahabat Utsman bin Affan, beliau pernah berkata, man hafidhu shalawatul khamsi liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramallahu bi tis'in karamatin. Di dalam kitab Nasul Ibad kata sahabat Utsman, dikatakan barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu ya, liwaqtiha, yaitu pada waktunya, terus wadawama 'alaiha, dan juga mendawamkan atau mengerjakan terus menerus, bukan cuma sekali 2 kali tapi terus menerus ya, akramallahu bi tis'i karamatin, yaitu akan mendapatkan kemuliaan, yaitu 9 kemuliaan. Apa 9 tersebut? Yang pertama yaitu Allah akan mencintai orang tersebut. Jadi Allah cinta ya. Jadi kalau cinta itu apa? Diistimewakan. Kadang-kadang kalau kita cinta sama istri ya. Contoh aja, kalau misalnya ibu-ibu nanya ke suami, "Mas, saya ini cantik atau enggak?" Ya, kalau jawabannya enggak, berarti ini tidak dilandasi dengan cinta. Wah, lebih cantik kan kata sebelah. Kalau cinta mah lebih cantik kan istri, itu cinta. Jadi istimewakan. Kalau saya Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengistimewakan baik itu kedudukan dan juga derajat yang paling tinggi. Ya, itu kemuliaan yang Allah berikan terhadap orang yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Dan yang kedua yaitu keadaan tubuhnya akan selalu sehat. Kadang kita biasanya kalau tubuh sehat karena olahraga ya. Kadang-kadang makanya olahraga biar sehat, tapi tak tentu ya. Apa yang bikin tubuh kita itu sehat? Yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Karena sholat ini juga termasuk olahraga. Maka ada salah satu peneliti ya, bahwa ini olahraga yang terbaik adalah
sholat. Waktu sujud ini peredaran otaknya kan bisa ini. Cuma kita enggak ini aja, ya. Tak tahu. Jangankan di dunia, nanti besok di alam kubur juga akan menjaga jasadnya itu apa? Tidak busuk. Banyaknya. Ada kita digali ini makom juga bertahun-tahun pasti angkat masih utuh. Ini Allah jaga. Yang dijaga tubuhnya agar tetap sehat itu. Jangankan di dunia, nanti besok di alam kubur juga masih tetap dijaga. Karena apa? Ini menjalankan sholat, yaitu dengan sesuai dengan waktunya. Salah satunya, namanya kita sholat harus tepat waktu, lebih sama, ya. Dan kalau kita kerja, kadang-kadang kerja ini sholat maghrib ini, ya. Sholat maghrib nanti waktu isya, ya. Itu salah. Dan yang ketiga yaitu apa? Para malaikat akan memelihara orang tersebut dari segala kesalahan, dari segala mara bahaya, dijaga oleh para malaikat. Makanya kemarin-kemarin kita sudah pernah dibahas ya, bahwa dalam diri kita itu nanti ada malaikat sama iblis ini yang membisikkan kita, ya. Tuh, kalau seandainya yang membisikkan malaikat ini benar, kalau yang membisikkan iblis, udah makanya apa? Dia itu enggak benar. Kalau saja kita menjaga sholat 5 waktu, maka malaikatnya akan menjaga kita ini dari segi mara bahaya, dari godaan setan. Sholat itu baru fadilah untuk waktunya, belum yang lain. Baru 4, ya, 3. Dan yang keempat adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya atau di waktunya, yaitu Allah akan memberikan keberkahan di dalam rumahnya. Kalau misalnya rumahnya berkah itu enak ya Pak ya. Kita ya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Kalau kata Haji Ahmad Zaid mah sama rabat katanya. Ya. Kalau keluarga itu menjadi keluarga yang sama rabat, sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Yang sama aja. Ya. Ini diberikan berkah di dalam rumahnya. Kalau misalnya kita dalam rumah tangga kita itu apa? Ada anak, ada istri, maka kita menjadi keluarga yang lebih sakinah, mawaddah, warahmah, berkah. Jadi salah satu keberkahan rumah itu apa? Yaitu didatangin tamu, ya, dan juga kita menjalankan sholat yaitu tepat pada waktunya. Dan yang kelima yaitu apa? Nanti ada salah satu tanda, nampak jelas tanda di wajahnya ini apa? Yaitu termasuk orang-orang yang soleh. Nanti kalau seandainya kita besok di Yaumul Mahsyar, ya, ini kita tahu mana orang yang sholat, yang rajin, ini ada tandanya di wajahnya, bersinar. Apalagi kita di umatnya Nabi Muhammad, ya, ada suatu tanda. Jadi berkumpul triliunan orang nanti di Yaumul Mahsyar ini, nanti kita itu bisa dicari karena apa? Ada tanda di wajahnya. Karena apa? Kita menjalankan sholat yaitu pada waktu. Dan yang keenam yaitu Allah akan melembutkan hatinya. Kalau hatinya lembut itu apa? Kita bisa menerima nasihat orang lain walaupun nasihat itu datang dari orang yang lebih rendah jabatannya ataupun lebih rendah umurnya, ya, mungkin anak kecil, ya, gitu. Atau lebih rendah dalam segi ilmunya. Kalau orang yang hatinya lembut, kadang-kadang kita ya mungkin ini hampir di semua perusahaan pimpinan kalau dinasihat oleh kita, ya, melotot ya. Ya kan? Karena hatinya itu enggak ada, hatinya keras, tidak menerima nasihat walaupun itu datang dari bawahannya. Tapi kalau misalnya kita menjalankan sholat, maka Allah akan melembutkan hatinya bagi orang tersebut. Terus yang ke-7 yaitu nanti
surat, yaitu apa? Secepat kilat yang berkilau. Kalau orang yang ngerti ilmu IPA, kecepatan cahaya berapa? Ya, cepat ya. Ini kita nanti lewat di Siratul Mustaqim, nanti lewat itu apa? Itu seperti cepatnya, yaitu seperti kilat yang menyambar atau berkilau, saking cepat ya. Kalau yang tukang adzan itu apa? Nanti kita masuknya itu apa? Jadi kayak masjid, musola ini suatu mobil nanti. Yang tukang adzan ini kernek, yang imamnya supir. Jadi kita lewatnya nggak harus lewat pakai kaki, jadi sudah ada kendaraan. Ya. Tapi kalau orang yang menjalankan sholat 5 waktu, yaitu tepat pada waktunya, yaitu apa? Maka nanti lewat di sholat itu seperti apa? Kilat yang menyambar. Ya. Dan yang kedelapan, yaitu Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Nanti ditolong oleh Allah. Ya. Dan yang terakhir atau yang ke-9, yaitu Allah akan menempatkannya orang tersebut, yaitu bertetangga kepada orang yang apa? Takut dan tidak bersedih hati. Siapa? Yaitu para ulama. Ya, nanti dikumpulkan. Nanti kalau seandainya kita di JSR, di tetangga kita itu mungkin banyak tetangga-tetangga yang zalim, ya kan ya? Ya kan? Kalau seandainya kita nanti besok, kalau seandainya kita sholat, ya, tidak pernah dikodok, ya, sampai didawamkan ini sesuai dengan waktunya, maka besok nanti kita hidup di akhirat, nanti di surganya itu bertetanggaan dengan para alim ulama, para orang-orang soleh, para ulama itu, ya. Maka kita apa? Harus bisa menjaga sholat, yaitu sesuai waktunya. Karena perintahnya apa? Karena banyak fadilah yang ada di dalam sholat tersebut. Ya, ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karimina wa tuqina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan wa ni'matan fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbal alamin, ya raja'a as-sa'ilin wa amin al-khaifin wa hajjal mutawakkilin, ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya subhana ya qasim al-ihsan. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa azwaji sayyidina Muhammad wa dhurriyyati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar al-Khattab al-Faruq wa sayyidina Utsman bin Affan al-Nurayn wa sayyidina Ali al-Murtada wa anta ya Allah rabbul a'la fatir as-samawati wal ardi wa bijahi sayyidina al-Hasan wal Husain wa anta al-muhsinu ilayna wa bijahi sayyidina Ismail wa anta ya Allah ya sami'al du'a isma' du'ana ya Allah isma' du'ana ya Allah isma' du'ana ya Allah wa taqabbal 'ibadana ya rabbana wa min khawfana wastur 'uyubana waghfir dhunubana warham amwatana wa ahyana wa taqabbal hasanatina wa kaffir sayyi'atina waj'al ya Allah 'indaka al-'aidin al-faizin asy-syakirin al-mazkurin alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kafa ya 'ain shad kafa ya 'ain shad kafa ya 'ain shad. Allahur rahmanur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم إنا نسألك بحرمة هذا النبي الكريم أن ترزقنا إيمانا كاملا ثابتا تباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبتنا عليه وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وولدا صالحا وولدا صالحا يا الله ورزقا واسعا وحللا طيبا وتوبة ناصحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وعملا صالحا مقبولا وتجارة لم تبور يا نور النور يا علم ما في الصدور أخرجنا وجميع المسلمين من الظلمة إلى النور في الدين والدنيا والآخرة توفني وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم واغرسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم